Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita mboten bosen-bosen untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan untuk memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Monggo rahmat lan nikmat ingkang sampun kita terami niki kita wujudkan, kita gunakan untuk nambahi kesaenan-kesaenan kita. Sebab syukur yang paling baik menurut Imam Al-Ghazali itu adalah gunakno nikmat niki kangge kesaenan. Apapun kebaikan itu. Kita sholat jamaah teng masjid niki wujud syukur datang kersanipun Gusti Allah. Kita zikir, kita maos Al-Qur'an, kita sedekah, kita silaturahim. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu adalah merupakan wujud syukur, dan ketika kita gunakan itu dalam hal-hal yang baik, yang memberi nikmat niki seneng lan berjanji terus untuk nambahi nikmati yang lebih banyak. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saderengipun kita lajengaken pengaosan kita Ahad kala wingi. Pertama kula ngajak datang panjenengan sedaya bilih mangke niki kita memperingati kholipun Yai Ibrahim. Kula ngajak datang panjenengan monggo kita sareng-sareng nderekaken nyiaraken kita hormat datang beliau. Sebab di dalam hidup niki kita butuh keberkahan. Jadi urip niki sing ditolaki niki barokah. Makanya hadirin istilah barokah niki mesti tidak asing kangge kita sedaya. Rek kita ana ndonga sareng-sareng bacaan mesti oleh berkat, oleh keberkahan nggih. Ya berkat niki mboten cuma berkat napa konsumsi sing kita beto, tetapi nilai kebaikan yang akan diberikan oleh Allah datang kita. Lah hadirin, ini yang penting kangge kita, sebab di dalam satu makalah itu dipun sebutaken inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menyebut, mengingat orang-orang soleh, wong-wong sing sae, tatanazzalur rahmat, rahmate Gusti Allah itu diturunkan untuk kita ngoten nggih. Jadi rahmat itu akan diturunkan ketika kita niki napa, ketika kita niki eling, ketika kita niki memperingati datang sosok seorang yang soleh nggih, apalagi seorang wali. Niki sing nyebabno turunnya rahmat. Dan itu yang sangat kita butuhno di dalam hidup niki. Keranten menika monggo mangke kita sareng-sareng nderek acara khol niku nggih diniati kita napa mulyakno datang Yai Ibrahim lan diniati napa nglakoni menjalankan perintah Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niki ngengken datang kita zuru dados napa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang umat Islam niku ziarah kubur. Tapi ketika akidah para sahabat itu, akidah umat Islam niki sampun kuat, fazuruha, maka datanglah ke kuburan, datanglah ziarah kubur, sebab itu akan mengingatkan kita
bahwa kita niki tidak selamanya hidup. Kita akan menyusul mereka, mengingatkan kita untuk selalu ingat bahwa kita niki yo kate koyok ngeten niki akan menyusul mereka, akan menjadi kumpulan dari mereka. Dados niki hadirin, dadi monggo kita sareng-sareng nderek memperingati dan ngerawi datang kholipun ya Ibrahim. Dan yang kedua, ini adalah merupakan wujud seneng kita datang beliau. Kita niki butuh pengakuan. Kita niki butuh butuh bantuan di dalam hidup niki, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti kita niki butuh bantuan. Lah kita niki perlu mengakui, kita niki perlu ada pengakuan bahwa kita niki seneng datang para ulama. Kita niki cinta datang tiang-tiang soleh. Kita niki cinta datang wali-waline Gusti Allah. Sebab dengan cinta itu kita akan katut ngoten lho. Katut dadi api. Sehingga Kanjeng Nabi di dalam hadisipun dawuh ana ma'aman ahbabtuhu fil jannah, ya. Atau di dalam hadis yang lain almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama-sama dengan orang yang dicintai. Loh niki lho hadirin. Kita niki perlu mencintai orang-orang soleh, mencintai wali-wali Gusti Allah sebab mereka itu yang dekat dengan Allah. Mereka itu yang dicintai oleh Allah. Lah ketika kita niki seneng datang ya Ibrahim, kita berharap binjing niki lho nggih. Kita niki dikumpulno sarang-sarang kalian ya Ibrahim. Ketika kita niki seneng datang waline Gusti Allah, kita niki berharap binjing dikumpulno dening Gusti Allah bersamaan dengan mereka. Walaupun kita niki lho mboten sebaik tidak baik nggih, tapi karena kita niki seneng dekat dengan mereka, kita rawuh datang kholi, datang peringatan, kita memperingati beliau itu nggih. Niki akan nopo sih menjadi bukti bahwa kita niki cinta kepada mereka nggih. Dados sepindah malih para hadirin, para jamaah, para bapak ibu, monggo kita buktikan kecintaan kita. Kita berusaha untuk kita seneng kepada Yai Ibrahim. Apalagi kula nata sowan dateng Habib Lutfi bin Yahya. Niki maringi nasihat dateng kita sing hadir teng mriku sing dadi pakune bumi, sing iso sakniki lho sing nyelametno bumi niki nggih kelawan wasilahe para wali Surabaya niki dikai aman, dikai tentrem, dikai slamet dening Gusti Allah nggih krana wonten Mbah Sunan Ampel niki sing dadi cagake bumi termasuk di daerah-daerah termasuk teng mriki niki wonten makome Yai Ibrahim dan itu sing dadi cagake bumi. Dadi mangkane kita kita rawuh sebagai bukti kita mencintai beliau nggih. Dados mangke monggo sareng-sareng kita 6:30 sampun persiapan teng masjid, jam 7 berangkat datang pesarean, kita sareng-sareng hormat datang beliau lan nderek ndongaaken datang beliau nggih. Hadirin rahimakumullah, kita terusaken pengaosan kita ingkang kala wingi niki Gusti Allah dawuh wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ila akhiril ayah. Jadi Gusti Allah niki ngengetaken datang kita sedaya tentang ancaman, tentang bahaya yang besar bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, sing bagian naker, sing bagian nimbang. Itu harus jujur, harus benar. Jangan sampai ketika nimbang itu merugikan orang lain. Dan ini yang menyebabkan seseorang itu
di dalam hidupnya itu nanti di akhir hidupnya niki gak iso mati sing sae. Matine niki mati sing suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Semakin banyak kezoliman seseorang kepada orang lain, semakin banyak merugikan orang lain, ndak bisa orang ini mati sing sae niki lho mboten saged. Matine niki lho mati sing suul khotimah. Sehingga hadirin ketika kita melakukan itu, kita hakikatnya kita ngurbanno akhirat kita. Kita kurbankan akhirat kita untuk hanya mendapatkan sedikit dari keduniaan. Betapa ruginya mereka. Makanya nopo jangan sampai itu terjadi kepada kita sekalian. Eman sangat kita ibadah selama niki. Kemudian itu semua tidak bisa menyelamatkan kita keranten kita niki selalu dan selalu merugikan orang lain di dalam berdagang. Lah apa sebabnya Allah niki menurunkan ayat ini wailul lil mutaffifin sampai terakhir niki nggih. Kenapa Allah menurunkan ayat ini nggih? Niki sababun nuzuli hadhil ayah. Sebab turunnya ayat ini annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima semangsane rawuh sapa Kanjeng Nabi al Madinata ing Madinah ketika Rasulullah niki datang di Madinah. Kana ono biha ing dalem Madinah rajulun utawi wong lanang yuqalu sing dijenengno yang dikenal lahu kedue rajul sapa Abu Juhainah. Jadi pada saat Rasulullah niku rawuh teng Madinah lah dikenal di Madinah itu ada orang yang bernama Abu Juhainah. Lahu iku kedua Abu Juhainah mikyalani utawi timbangan luru. Jadi Abu Juhainah itu seorang pedagang dan dia itu memiliki 2 timbangan. Ya, jadi timbangannya luru. Yakilu nimbang sapa Abu Juhainah bi ahadima kelawan salah sijine timbangan wayaktalu lan nimbang yang lain bil akhir dengan timbangan yang beda. Dadi rek wayahe kulaan niku timbangane siji. Krana loro iki timbangan kanggo kulaan, iki timbangan kanggo ngedoli wong. Dadi siji timbangane niki nggih. Lah krana timbangane loro ana loro, jelas niki ukurane nggih mboten sami nggih. Ya apa carane trike timbangan niki napa abote niki lho nggih. Walaupun gak ketara nggih, mboten semrap, tapi beratnya itu ndak sama. Macam-macam orang itu nggih, cara membuat seperti itu. Ono sing napa dikai napa ganjelan dan lain sebagainya lah yang jelas seperti itu. Lah Abu Juhainah ini memiliki 2 timbangan yang digunakan berbeda ya. Ketika tumbas, ketika kulaan itu timbangan sing sae sing digunakan. Akhire fa anzalallahu mongko nurunna sapa Allah al ayata ing ayat niki. Akhire Allah nurunno ayat niki. Wailul lil mutaffifin niki nggih. Wa akhrajalan ngetokake sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an qala ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabil kail maring wong-wong sing duweni timbangan wal wazni lan takaran. Jadi Kanjeng Nabi mengingatkan dawu kepada mereka orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang sing dalam perdagangannya itu selalu menggunakan timbangan dan takaran. Dawuh Kanjeng Nabi innakum sak temene sira kabeh iku qad wullitum, teman-teman dikuasakan kepada kalian.
dipasrai, dikei wewenang ya. Amroini ing rong perkara. Kalian itu menentukan dua hal. Kalian itu bisa menjalankan dua hal, dua kondisi nggih. Itu bebas, itu menjadi wewenang sampean kepingin berbuat apa saja ya terserah, dan itu akan terjadi wong panjene sing lakoni sampean dhewe. Wulitum bi amroini, kalian diberi amanah dua hal, jujur apa gak, merugikan atau ndak. Dua hal ini menjadi wewenang sampean, bebas untuk sampean lakukan. Halaka fihima al-umamus salifah, yang ini menjadi penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah gara-gara ini. Kalau dua hal ini salah satunya tidak benar, padahal ini menjadi wewenang sampean, yang bisa menentukan melakukan ini atau tidak itu sampean, karena yang berbuat sampean. Dihadapkan pada dua hal yang ini menjadi sebab umat-umat dulu itu dihancurkan oleh Allah. Dan sejarah masa lalu itu adalah merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Sehingga di dalam Al-Quran itu ya isinya cerita, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Arek kepingin dadi wong sing api, ya kita tiru yang seperti ini. Arek kepingin dadi wong sing dihancurkan oleh Allah, ya modelnya seperti ini. Lah pada masa orang-orang dulu dihancurkan oleh Allah ya karena dua hal ini. Sehingga di dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh, dan hadisnya ini agak panjang ya, wa Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah wal Hakim lan Imam Hakim. An Ibnu Umar, saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Qala, ngendika sapa sahabat Ibnu Umar, akbala madhep sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi niki menghadap datang para sahabat. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ma'asyaral muhajirin. Hei wong-wong muhajirin, wahai golongan orang-orang muhajirin. Khamsu khisalin, ana 5 perkara dawuh Kanjeng Nabi, ada 5 hal. Idza btalaitum, yang jika kalian diuji oleh Allah bihinna dengan 5 hal ini. Ada 5 hal yang kalian akan diuji oleh Allah dengan 5 hal ini. Wa a'udzubillah, dan saya memohon perlindungan kepada Allah, antudrikuhunna, supaya kalian tidak sampai menemui ini, tidak sampai menimpa kepada kalian, saking bahayanya. Ono 5 sing akan terjadi pada kalian, kalian diuji oleh Allah, dan mudah-mudahan saya tidak kalian semua tidak menemukan itu, tidak terjadi kepada kalian. Ya. Apa 5 hal itu? Yang pertama kata Nabi, lam tazhar, ora nampak, ora jelas, ora pertelo, tidak nampak opo al khifahishatu, perzinaan, ya. Fi qaumin, ing dalam satu kaum, qotun babar pisan. Fayal ainu, kemudian mereka melaknat, mencela, menjelek-jelekan itu. Illa fasha, kejaba bakal menyebar fihim ing dalam kaum itu apa at-taun, penyakit taun, penyakit yang menular. Wal auja, lan penyakit-penyakit, lan loro-loro allati kang lam takun ora ono apa loro dan penyakit itu madzat ing dalam masa yang telah lewat, fi aslafihim ing dalam pendahulu-pendahulu mereka. Alladzina madzau, yang mereka telah berlalu. Niki sing pertama dawuh Kanjeng Nabi.
Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita, tidak terjadi pada sahabat-sahabat. Terus Nabi ngoten. Jadi yang pertama, ketika perzinaan itu sudah merajalela, ketika perzinaan itu sudah nampak, sudah tersebar, wis gak ono tedeng aling-aling, wong nglakoni zina iku wis mboten izin itu loh ya, tidak malu-malu, tidak sembunyi, bahkan dipamerno, dipajang ya. Ditawak-tawakno nggih. Nak nggone online, nak nggone langsung. Wis pokoknya itu sudah menyebar, sudah tidak rahasia lagi. Yu'linu. Kemudian mereka mencela itu, tidak ada upaya untuk hanya bisanya hanya ngomong, hanya mencela ya. Maka kalau itu sudah seperti itu, sudah kejelekan perzinaan itu sudah merajalela seperti itu, sudah nampak di mana-mana ya, maka akan menyebar di antara mereka penyakit taun, penyakit yang menular ya. Dan ini ketika itu terjadi ya, jadi banyak orang-orang yang mati karena penyakit taun ini ya. Dan wal auja, dan penyakit-penyakit yang dulu tidak pernah terjadi, yang dulu tidak pernah ada, adanya itu hanya pada saat itu tok ya. Jadi sebelumnya ndak ada, entah itu aid, entah itu apa, yang jelas itu sebelumnya ndak ada penyakit seperti itu. Kemudian muncul penyakit-penyakit yang sebelumnya itu ndak pernah terjadi, tidak pernah ada. Terus niki hadirin, jadi kata Nabi ini adalah akibat dari ketika sudah merajalela, sudah tersebar di antara kaum ya perzinaan, dan itu tidak dirahasiakan lagi, sudah nampak wis jelas ya, maka Allah akan mengirimkan ya kepada manusia, kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yang tidak pernah ada di masa-masa yang dulu nggih. Terus niki sing pertama. Kemudian hadirin yang kedua sampai yang kelima itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena hari ini adalah kebetulan dengan Khalil Ibrahim yang kita perlu persiapan nggih. Jadi sepindah malih monggo kita bersama-sama mengikuti, ikut mensiarkan dan ikut melahirkan sebagai bukti kecintaan kita datang ya Ibrahim. Kita nderekaken kegiatan niki sampai tenggone makam mangke dan diteruskan mangke manten maghrib teng masjid. Subhanallah, kata sing mengikuti dan melok ndongakno semakin kathah niku semakin sae, dan ketika sing nglakoni niki tidak hanya tanggal 11 mulai tanggal 9 tambah sae. Jadi khol itu tidak harus bertepatan ya. Pokoknya kita mengingat, kita mendoakan ya, tambah sering niku nggih tambah sae nggih. Terus niki hadirin pengawasan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah nggih dari hal-hal sing tidak baik, dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah, sehingga itu akan menjadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita.